Rahasia otak, bagaimana pikiran jadi memori? Pernah nggak sih kamu tiba-tiba lupa kenapa masuk ke kamar? Atau sudah buka kulkas, tapi nggak ingat mau ambil apa? Itu bukan sekadar pikun kecil-kecilan. Tapi karena otak kita punya sistem super canggih yang bekerja seperti filter. Sistem ini memutuskan mana informasi yang disimpan jadi memori, mana yang langsung dibuang. Dan yang ngatur semua ini adalah pahlawan molekul bernama CREB. Yuk, kita kupas rahasia, cara kerja otak supaya kamu lebih ngerti kenapa ada hal-hal yang gampang diingat dan ada juga yang cepat dilupakan. Bayangkan, otakmu seperti komputer super canggih. Bedanya, komputer butuh kamu klik tombol save, sedangkan otak bisa memutuskan sendiri mana yang penting disimpan. Kalau lupa kunci, bukan berarti otaknya rusak, tapi karena otak sedang bilang, ini detail kecil, nggak perlu diingat. Di dalam otak, memori diatur dalam folder-folder tak kasat mata. Ada folder untuk wajah, ada untuk suara, bahkan ada folder khusus untuk bau. Semua pengalaman kita diarsipkan, tapi tidak semua akan bertahan lama. Inilah kecerdasan otak sebagai mesin memori. Otak bekerja lewat kombinasi listrik dan kimia. Sinyal listrik berjalan cepat sepanjang kabel saraf, seperti kilat mini yang menyambar di dalam kepala kita. Begitu sampai di ujung, sinyal listrik diubah menjadi pesan kimia berupa neurotransmitter. Gelembung-gelembung kecil ini melompat ke neuron sebelah, memastikan pesan tidak hilang di tengah jalan. Di sinaps, ada pintu super penting bernama reseptor NMDA. Kalau pintu ini terbuka, ion kalsium bisa masuk ke dalam neuron. Ini seperti lampu hijau yang bilang, silakan masuk. Proses memori dimulai. Ion kalsium inilah yang jadi sinyal utama. Begitu masuk, neuron seperti mendapat energi baru untuk mengaktifkan jalur molekuler yang akan membentuk memori. Kalsium yang masuk tadi memicu pabrik molekul untuk menghasilkan chem. Ini semacam SMS internal yang memberitahu sel, "Hey, waktunya kerja, kita harus bikin memori dari pengalaman ini." Pesan dari chem ini kemudian diterima oleh PKA, robot molekul yang spesialisasinya adalah menempelkan fosfat ke protein. Inilah awal dari tombol gen memori mulai ditekan. Lalu muncullah tokoh utama kita, CREB. Ia seperti pahlawan yang menghubungkan sinyal singkat dari luar menjadi instruksi nyata di dalam DNA. Begitu aktif, CREB menempel pada DNA, lalu menyalakan gen yang dibutuhkan. Tanpa CREB, pengalaman tadi hanya lewat begitu saja, tanpa pernah menjadi kenangan. CREB bisa aktif hanya jika mendapat tanda khusus bernama fosforilasi. Bayangkan seperti tombol on, yang hanya bisa ditekan jika ada sinyal kuat. Inilah momen di mana pengalaman berubah jadi potensi memori. Setelah difosforilasi, CREB mengaktifkan gen-gen plastikitas. Ini ibarat menyalakan generator yang memproduksi protein baru untuk memperkuat jaringan sinaps. Tapi otak tidak mau sembarangan menyimpan segalanya. Ada pengawas bernama fosfatase yang bisa mematikan sinyal CREB. Mereka menjaga agar otak tidak penuh dengan hal-hal tidak penting. Dengan cara ini, hanya sinyal yang cukup kuat, terulang, atau bermakna yang akan melewati seleksi. Sisanya, hilang begitu saja. Salah satu protein hasil kerja CREB adalah IRC. Ia seperti tukang bangunan yang mengatur ulang struktur sinaps agar lebih kuat. ARC bisa mengatur jumlah reseptor di sinaps, memastikan sinyal antar neuron lebih tajam, dan jalur memori makin tahan lama. Protein lain yang lahir dari instruksi CREB adalah BDNF. Ia bisa dianggap sebagai vitamin super otak. BDNF tidak hanya menjaga neuron tetap hidup, tapi juga mendorong pertumbuhan koneksi baru. Semakin banyak koneksi, semakin kokoh memori terbentuk. Epigenetik adalah cara pengalaman meninggalkan jejak di DNA kita, seolah-olah ada catatan permanen tentang apa yang pernah kita alami. Dengan bantuan protein CBP atau P300, DNA dibuka agar bisa dibaca. Inilah yang membuat kenangan tertentu bisa tersimpan seumur hidup. Kalau pengalaman menyenangkan terjadi, dopamin ikut campur. Ia membuat memori semakin kuat. Itu sebabnya kita lebih gampang mengingat hadiah ulang tahun daripada PR matematika. Otak suka hal yang bikin bahagia. Sayangnya, stres berat bisa menghancurkan sistem ini. CREB ditekan, sehingga memori baik gagal terbentuk. Ironisnya, memori buruk justru menempel lebih kuat. Inilah salah satu sebab trauma sulit dilupakan. Neuron bukan satu-satunya pahlawan. Sel glia, terutama astroglia, menyediakan energi, nutrisi, dan faktor pertumbuhan agar neuron bisa bekerja maksimal.
Mikroglia bertugas membersihkan sampah sinaps. Tanpa mereka, otak bisa kewalahan dengan koneksi usang yang harus dibuang. Semua mekanisme ini bekerja sama untuk menentukan apakah sebuah pengalaman layak masuk ke folder memori atau dibuang. Saat kamu tiba-tiba ingat sesuatu yang sempat lupa, itu tanda CREB berhasil mengunci memori di tempat yang tepat. CREB bukan sekadar tombol on-off, ia adalah pusat integrasi yang menggabungkan sinyal listrik, kimia, dan genetik. Berkat CREB, otak kita bisa memilih, menyimpan, dan menata pengalaman menjadi memori yang membentuk siapa diri kita hari ini. Pada akhirnya, setiap pengalaman hidup kita, entah itu sesederhana lupa kunci atau serumit jatuh cinta, semuanya melewati filter canggih yang dijaga oleh CREB. Otak kita bukan sekadar alat penyimpan data, tapi juga penentu makna. Ia memilih, menimbang, lalu menyimpan pengalaman penting sebagai bekal perjalanan hidup kita. Memori bukan hanya kumpulan kenangan, melainkan fondasi identitas kita. Jadi, jaga baik-baik otakmu. Beri dia nutrisi, istirahat, dan pengalaman berharga. Karena setiap memori yang kamu simpan hari ini adalah investasi yang membentuk dirimu esok hari. Kalau kamu jadi lebih paham kenapa otak bisa lupa hal-hal sepele, tapi juga bisa menyimpan kenangan seumur hidup. Jangan biarkan pengetahuan ini hilang begitu saja. Klik like, biar algoritma tahu kamu suka belajar hal baru, bagikan ke teman-temanmu, supaya mereka juga ikut paham rahasia otak. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus menjelajah bersama ke dalam dunia ilmu pengetahuan yang penuh keajaiban. Yuk, sama-sama bikin memori pengetahuan ini abadi.